Sehat semua ya. Ini masih sama ya kelasnya K01 ya. Ada Winnie, Yuki, Naura, Aurel, Raisa. Tidak berubah ya. Tidak ada perubahan sama sekali. Ada siapa nih? Maulana. Sebentar, saya lupa Maulana tuh yang mana ya? Bukan. Oke. Kalau dipanggil namanya ini dong, menyaut dong. Ini siapa ya? Saya kok lupa ini. Tiara. Mana Tiara? Kok nggak ada suaranya ini? Oh, maaf, saya sendiri apa namanya? Barusan mute ya. Baik, kita akan mulai 1 menit lagi. Suara saya cukup jelas? Jelas ya? Anda baik-baik saja semua? Sudah kuliah mata kuliah apa aja? Fisika dasar sudah mulai ya? Kimia sudah juga. Oke, sekarang matematika hari pertama ya. Baik, saya akan share screen materi kuliah dengan menjelaskan terlebih dahulu silabus. Sudah tampak slide-nya? Baik, jadi ini eh, sampul atau cover mata kuliah MA 1201 Matematika 2A yang kita mulai hari ini 3 Februari 2021 ya. Barangkali ada yang lupa, nama saya Hendra Gunawan. Kalau luring itu kantor saya di Gedung Cas lantai 4 ruang 3021 ya. Em, Sebentar nih masih ada yang mengetuk pintu. Bagaimana kalau saya minta bantuan salah seorang di antara kalian untuk menerima temannya? Ya, bisa ya? Uken atau siapa nih? Saya jadikan co-host ya. Uken saya jadikan co-host ya, Uken. Halo? Kalau ada admit accept aja gitu. Kalau kamu kan hafal teman-teman ya. Rizky Salsabila saya jadikan co-host juga ya. Jadi siapa yang lihat ada nama temannya di pintu, terima aja. Oke? Baik, terima kasih. Itu Nadila, coba terima Nadila tuh. Oke, beberapa eh, teman saya jadikan co-host ya. Jadi Anda bisa admit teman yang mengetuk pintu. Tapi kalau yang nggak dikenal, jangan di admit ya. Baik, sekali lagi, kalau kita kuliah luring, kalian ke kampus, kantor saya tuh di sini nih, ya. Sekarang kalian mungkin cuma bisa membayangkan saja kantor saya seperti apa. Nah, karena sekarang daring, nih saya berikan alamat digital saya banyak tuh. Ada email, ada situs web ya, ada dua, ada situs personal saya Hendra Gunawan, Hagunawan 82, ada situs bermatematika.net. Saya punya akun FB, YouTube, IG, dan Twitter. Cukup lengkap lah ya. Tentu masih ada yang lainnya, tapi saya kira ini sudah terlalu banyak juga. Jadi silakan menghubungi saya via akun medsos bila
urgent ya, bila sangat diperlukan. Bila tidak, maka Anda bisa berkomunikasi dengan saya juga di Teams, laman kelas K01 ya. Oke, baik. Ini silabus mata kuliah MA 1201 yang rujukannya dari Warburg, Purcell, dan Rigdon, terbitan tahun 2007, edisi ke-9. Nah, kita akan membahas mulai dari bab 7, karena bab 0 sampai bab 6 sudah kita bahas di semester 1 ya. Nah, kita akan mulai membahas materi bab 7, teknik pengintegralan, dan seterusnya nanti sampai terakhir bab 15. Dan karena keterbatasan waktu, nanti kita hanya akan membahas sampai 15.2. Ya. Tujuan umum pembelajaran sama saja dengan semester 1. Kita akan menargetkan beberapa keterampilan dan kemampuan ini. Ujungnya adalah Anda siap mempelajari mata kuliah lain yang memerlukan kalkulus sebagai prasyarat secara mandiri. Itu harapannya ya. Nah, sekilas apa yang akan kita jalani selama 1 semester ini, tadi materinya sudah ditayangkan apa saja. Nah, ini contoh permasalahan yang akan muncul. Saya hanya mencuplik 3 contoh permasalahan saja. Yang pertama, menghitung integral seperti ini untuk bentuk yang tidak bisa diselesaikan secara eksak begitu ya. Jadi nantinya kita menghitung ini secara hampiran hingga 4 angka desimal misalnya gitu ya. Jadi akan ada metode yang kita pakai untuk mendapatkan hampiran tersebut. Kemudian soal pemecahan masalah seperti ini. Sebuah kotak terbuat dari bahan dengan biaya Rp25 per cm persegi untuk bagian sisi tegak dan tutupnya, dan Rp40 per cm persegi untuk bagian alasnya. Tentukan ukuran kotak bervolume 2 meter kubik yang biayanya minimum. Nah, ini menyangkut nantinya fungsi 2 peubah. Ya. Kemudian ini contoh aplikasi persamaan diferensial orde 2. Mungkin kita tidak sempat membahasnya secara mendalam karena kita berhenti di 15.2 tadi, namun bila ada waktu nanti saya akan singgung juga, ya. Nah, rencana evaluasinya untuk semester 2 ini masih mirip dengan semester 1, ya. Ada UTS dan UAS dengan bobot masing-masing 37,5%. Kemarin itu nilai totalnya masing-masing 40. Jadi tentu saja tidak dijumlahkan begitu saja. Jadi 40 itu dikalikan 15 per 16 sehingga nilai maksimumnya 37,5 gitu ya. Saya tidak tahu juga kenapa dipilih angka 40. Mungkin karena dulunya biasanya bobotnya 40% begitu ya. Tidak diubah terlebih dahulu menjadi 37,5 gitu ya. Ya kalau buat orang matematik nanti tinggal kali faktor yang membuatnya menjadi 37,5 yaitu 15 per 16 tadi. Mudah-mudah saja gitu ya. Kemudian kita akan masih memiliki atau mengadakan kuis bersama fakultas sebanyak 4 kali dengan total bobotnya 15%. Jadi masing-masing kuis bobotnya sama dengan 3,75% gitu ya. Jadi ada 4, totalnya 15%. Lalu PR, tugas, kuis, dan keaktifan di kelas baik pada saat kuliah maupun tutorial
itu dinilai juga dengan total 10%. Nah, nilai akhir sama seperti semester lalu dan tahun-tahun sebelumnya juga. Kalau Anda dapat nilai 80 ke atas, maka Anda akan dapat nilai A gitu ya. Uh, ya, capaian nilai semester lalu tidak terlalu buruk untuk kelas ini, tetapi saya berharap semester 2 ini lebih bagus begitu ya. Jadi lebih banyak yang mendapat nilai bagus gitu ya. Bagus itu ya memang relatif, tapi kalau bisa Anda dapat A atau AB, paling tidak B lah begitu ya. Ditargetkan sejak sekarang. Nah, ya kadang-kadang kita boleh berencana tapi apa boleh buat, apa yang terjadi nanti terjadi juga gitu ya. Jadi kalau belum lulus, artinya belum mendapat nilai minimum C, ada ujian reevaluasi. Nah, ini ada tanggalnya 2 Juni 2021. Ini tadi juga 2021 ya. 27 Maret dan 24 Mei. Dijadwalkan itu, ditempel di uh, kamar dinding kamar Anda tanggal-tanggal penting ini ya. Jadi jangan ada agenda lain pada hari tersebut. Baik, kita akan mulai dengan bab 7 teknik pengintegralan. Namun sebelum itu saya stop dulu di sini. Saya ingin memastikan bahwa silabus tadi cukup jelas. Apakah jelas atau ada yang mau ditanyakan? Saya persilahkan. Ada pertanyaan? Fajris, apakah jelas atau ada yang mau Anda tanyakan? Oke, kalau begitu saya lanjutkan lagi dengan PowerPoint-nya. Baik, kita mulai dengan teknik pengintegralan ya, bab 7. Dalam bab ini kita akan membahas bentuk-bentuk integral yang ya saya tayangkan contohnya salah satu di sini seperti itu yang tidak dapat diselesaikan begitu saja begitu intinya. Jadi bentuk-bentuk uh, yang membuat kita agak mikir dikit gitu ya. Ini harus diapakan nih gitu ya. Misalkan integral secant x dx. Apa ini gitu ya? Integral ln x dx. Bagaimana itu? Atau integral e pangkat x cos x dx. Ya. Nah, jadi sasaran kuliah kita, mohon maaf ini tertukar nih rupanya urutannya. Jadi kita akan membahas dua subbab. Yang pertama aturan dasar pengintegralan dan yang kedua nanti pengintegralan parsial. Jadi tadi judul babnya. Saya ralat lagi urutannya udah betul tadi judul babnya. Dalam bab ini kita akan membahas beberapa subbab. Ini dua subbab pertama yang akan kita bahas ya. Nah, yang pertama aturan dasar pengintegralan. Teman-teman sudah tahu ini hampir semuanya kecuali yang terakhir ya. Ya, ini ada dan seterusnya juga sih. Ada beberapa yang mungkin perlu saya bahas
ulang atau saya bahas karena memang belum dibahas ya. Jadi pada semester lalu kita melewati turunan fungsi trigonometri inverse. Jadi bentuk integral yang saya tandai ini tentunya terkait dengan turunan fungsi trigonometri inverse. Tapi yang lainnya ini sudah kita bahas ya, mulai dari aturan pangkat, kemudian ini juga masih fungsi pangkat X pangkat min 1, itu integral tak tentunya ln nilai mutlak X plus konstanta. Kemudian untuk fungsi sinus dan kosinus, kita tahu integral tak tentunya. Sekali lagi, integral tak tentu itu sebetulnya bentuk umum dari antiturunan ya. Jadi kalau kita melihat ini, maka sebetulnya kita sedang mengatakan bahwa turunan dari sinus itu adalah cos. Ya, jadi antiturunan dari cos adalah sin gitu ya. Tambah konstanta sebagai bentuk umumnya karena turunan dari konstanta sama dengan 0 gitu ya. Kemudian turunan tangan itu sekan kuadrat. Jadi integral tak tentu dari sekan kuadrat adalah tangan plus C. Integral tak tentu kosekan kuadrat adalah minus kotangan plus C juga gitu ya. Kemudian integral E pangkat X adalah E pangkat X lagi plus C. Nah, kemudian integral arcus tangen ini yang kita tidak sempat bahas pada semester lalu karena jadwalnya memang demikian. Namun saya tayangkan di sini bahwa turunan dari arcus sinus, turunan arcus cosinus, turunan arcus tangen, dan turunan arcus sekan itu diberikan oleh rumus ini, gitu ya. Nah, bagaimana membuktikannya? Saya coba berikan salah satu di sini ya. Mungkin ini yang akan saya buktikan karena tadi saya tuliskan ya. Integral tak tentu dari 1/1 tambah X kuadrat itu adalah arcus tangen plus konstanta. Jadi buktinya misal Y sama dengan arcus tangen X. Oke? Maka ini berarti apa? Tangen Y sama dengan X. Ya. Nah, sekarang kita turunkan kedua ruas terhadap X. Ingat penurunan implisit. Ya, penurunan implisit. Turunan tangen apa? Sekan kuadrat. Jadi sekan kuadrat Y. Tapi itu turunan terhadap Y. Sedangkan kita ingin menurunkan terhadap X. Jadi ini dikali DDX. Aduh, pinter masih pada ingat ya. Dan turunan dari X sama dengan 1. Jadi di sini DDX kita dapat. DDX sama dengan 1 per sekan kuadrat Y. Nah, tapi kita ingin menyatakannya dalam X. Nah, sekan kuadrat itu seperkos. Jadi ini sama aja dengan cos kuadrat Y sebetulnya. Nah, untuk menyatakannya dalam X, kita gambar segitiga siku-siku. Mohon maaf agak kecil. Yang tadi tangen Y sama dengan X. Jadi kita gambar segitiga siku-siku dengan sudut Y. Dan tangannya sama dengan X. Tangan itu adalah tinggi dibagi alas. Ya kan? Ini segitiganya siku-siku. Berarti sisi miringnya ini berapa? Akar 1 tambah X kuadrat. Nah, sekarang kita lihat cos itu
alas per sisi miring. Ya, jadi 1 per akar 1 tambah X kuadrat. Berarti sekan itu akar 1 tambah X kuadrat. Dikuadratkan berarti sama dengan, jadi di sini sekan kuadrat. Sekan Y sama dengan akar 1 tambah X kuadrat. Berarti kuadratnya adalah 1 per, kuadratnya adalah 1 tambah X kuadrat. Jadi 1 per sekan kuadratnya sama dengan 1 per 1 tambah X kuadrat. Jadi kita telah membuktikan ini. Ya, oke? Yang lainnya Anda bisa coba sendiri. Yang terakhir nih ada nilai mutlak karena ada 2 kasus di sini. X-nya bisa lebih besar dari 1 atau lebih kecil dari min 1 ya. Jadi munculnya nilai mutlak itu adalah karena ada 2 kasus ya. Oke, kita lanjutkan dengan teknik menghitung integral. Yang pertama adalah dengan teknik substitusi. Itu yang mudah dan pertama biasanya kita coba ya kalau ada bentuk integral yang agak rumit gitu, kita coba sederhanakan dengan cara substitusi peubah. Jadi sebagai contoh, misal kita ingin menghitung integral ini. Integral E pangkat X per 1 tambah E pangkat 2X dx. Nah, kalau kita melihat bentuk ini, pembilangnya E pangkat X. Di penyebutnya ada E pangkat 2X. E pangkat 2X itu tentunya adalah E pangkat X kuadrat. Ya. Jadi E pangkat 2X sama dengan E pangkat X kuadrat. Jadi kalau kita lihat di sini, ada E pangkat X, lalu penyebutnya 1 tambah E pangkat X kuadrat. Kalau gitu, kita sebut E pangkat X itu U, apa yang terjadi gitu ya. Ya ini kadang-kadang kita trial and error ya, kadang-kadang kita coba aja. Kalau ternyata bentuknya jadi mudah, ya syukur gitu ya, selesai gitu ya, nanti kita dapat jawabannya. Kalau bentuknya tidak menjadi lebih mudah, ya kita coba substitusi yang lain. Untuk ini, pemisalan U sama dengan X, diikuti dengan DU sama dengan E pangkat X dx, akan mengubah bentuk integral di atas menjadi ini. Ya, jadi integral E pangkat X per 1 tambah E pangkat 2X dx menjadi 1 per 1 tambah U kuadrat DU. Nah, pembilangnya kok 1? Oh, kan E pangkat X dx ini adalah DU ya. Jadi terserap di DU E pangkat X-nya. Oke. Tinggal penyebutnya 1 tambah U kuadrat. Nah, tapi barusan kita membuktikan integral DU per 1 tambah U kuadrat itu adalah arkes tangan. Gitu ya, arkes tangan U. Sekarang variabelnya U. Jadi variabel dalam bentuk integral itu adalah istilahnya peubah boneka aja. Jadi mau dalam X atau dalam U ya yang penting aturannya ya. Jadi integral tak tentu dari 1 per 1 tambah U kuadrat dalam hal ini akan sama dengan arkes tangan U tambah konstanta. Tentu saja kemudian kita kembalikan U-nya adalah E pangkat X. Jadi kita dapatkan jawabannya integral tak tentu dari E pangkat X per 1 tambah E pangkat 2X itu sama dengan arkes tangan E pangkat X plus C. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada ya? Oke, saya berharap Anda sudah
bisa mengikuti ini dengan baik. Ini contoh latihan, silakan dicoba substitusinya apa. Saya beri kesempatan pada Anda untuk ngotret terlebih dahulu. 1-2 menit. Oke? Apakah Anda melakukan substitusi peubah ini? U sama dengan X kuadrat? Darel? Halo, apakah ada Darel di sana? Ya, kedengeran. Kamu substitusinya U sama dengan X kuadrat juga? Terus apa? DU sama dengan 2X kali DX. Lalu integral di atas jadi apa? 1/2-nya mungkin di luar aja ya. DU cos U kuadrat atau cos kuadrat U? Cos kuadrat U. Oke. Cos kuadrat itu apa? Sekan ya. Nah, integral dari sekan kuadrat itu sama dengan apa? Itu bentuk baku. Fungsi apa yang turunannya sekan kuadrat? Tangen ya. Jadi setengah tangen U plus C. Jangan lupa plus C ya. Jadi setengah tangen X kuadrat plus C. Oke, yang lainnya mendapat jawaban ini juga? Fajris? Oke, sip kalau gitu ya. Ini ada banyak soal latihan sebetulnya, tapi mungkin kita tidak sempat bahas semuanya, nanti Anda lanjutkan. Jadi intinya dalam menyelesaikan bentuk-bentuk integral seperti ini, kita coba substitusi peubah. Tentu saja tidak semua bentuk integral diselesaikan dengan substitusi peubah begitu ya, tapi subbab ini sedang membahas teknik substitusi. Jadi bentuk ini bisa diselesaikan dengan substitusi peubah, tinggal memilih substitusi yang tepat. Sekali lagi ini substitusinya apa nih kira-kira nih? Ada Oken bisa jawab ini? Ya, substitusinya apa tuh? X kuadrat juga ya. Oke, U-nya sama dengan X kuadrat juga. Oke, bisa dilanjutkan sendiri semua ya. Saya tidak akan selesaikan ini karena kita punya beberapa contoh yang lain yang lebih seru lagi ya. Ini mirip dengan yang tadi. Nah, ini sekarang. Ini lebih seru nih. Kadang-kadang kita harus melakukan sesuatu terlebih dahulu.
ya, tidak langsung substitusi peubah juga gitu ya. Kadang-kadang kita harus melakukan sesuatu terlebih dahulu. Jadi di sini Anda melihat bentuk integral yang ini kok agak rumit ya gitu ya. Jadi Anda harus melakukan sesuatu terlebih dahulu. Sesuatu itu apa? Nah, karena pembilangnya terdiri dari dua suku, X tambah X pangkat 3, lalu penyebutnya 1 tambah X pangkat 4, substitusinya apa, belum jelas gitu ya. Tapi kalau kita mendapati bentuk yang sedikit rumit seperti ini, maka langkah pertama kita adalah mencoba menyederhanakan dengan misalnya menguraikan. Maaf, ini ada uh, kata jawab. Jadi di sini kita coba uraikan terlebih dahulu. Karena pembilangnya terdiri atas dua suku, ya kita coba lihat. Tentunya ini di kepala kita berproses pembilangnya kita uraikan, lalu kita tuliskan. Jadi lebih mudahnya adalah bahwa masing-masing ini sekarang saya tahu substitusinya apa nih untuk masing-masing ini. Substitusinya berbeda untuk bentuk integral yang pertama, ya. Untuk bentuk integral yang kedua, substitusinya misalnya yang kedua dulu yang kita bahas nih. Yang kedua ini substitusinya apa nih? Lebih keras sedikit. U sama dengan X pangkat 4. Kenapa demikian? Karena nanti turunannya DU sama dengan 4X pangkat 3 DX. Dan di sini sudah ada X pangkat 3. Jadi ketika kalian melakukan substitusi peubah, itu selain U sama dengan apa, di benak kalian juga udah diantisipasi DU-nya apa gitu ya. DU-nya apakah sudah ada di situ juga. Substitusi yang bagus itu DU-nya itu ada di dalam bentuk integral itu juga gitu ya. Kenapa? Karena bentuk integralnya nanti akan jadi lebih sederhana kan kalau beberapa sukunya terserap di DU gitu ya. Nah, tapi untuk yang pertama, U-nya apa? U-nya X kuadrat itu tadi gitu ya. Kita tadi udah beberapa kali melakukan substitusi peubah U sama dengan X kuadrat. Jadi untuk yang pertama di sini DU-nya di benak kita masing-masing ya. DU-nya di benak kita masing-masing. DU-nya tadi 2X dx. Jadi X dx-nya itu setengah ya. Jadi ini DU ini setengah DU ini adalah X dx. Oke. Lalu penyebutnya menjadi U kuadrat. Betul? Betul ya Naura? Halo Naura. Ya. Nah, sedangkan yang kedua, DU-nya 4X pangkat 3. Di sini sudah ada X pangkat 3 DX. Jadi DU-nya tadi 4X pangkat 3 DX. Berarti seperempat DU itulah X pangkat 3 DX ya. Jadi U yang di kiri dengan U yang di kanan beda ya. Tentu saja lebih baik mungkin pakai huruf yang lain. Tapi selama kita tertib tidak mencampur mencampur suku pertama dan suku kedua atau integral yang pertama dan integral kedua, maka kita aman di sini. Ini 1 tambah U. Oke, yang pertama integralnya adalah arkes tangan U plus konstanta, tapi konstantanya bisa kita gabungkan dan tuliskan di akhir saja ya. Ini tambah seperempat. Integral dari 1 per 1 tambah U apa nih?
ln, jangan lupa nilai mutlak. Walaupun sebetulnya mungkin untuk ini nilai mutlaknya nilai mutlak 1 plus U akan sama dengan 1 plus U itu sendiri karena U-nya X pangkat 4 itu definite positif ditambah 1 jadi pasti positif ya. Walaupun demikian kita coba tulis nilai mutlak terlebih dahulu. Jadi kita dapatkan integral tertentunya, substitusi ulang, U-nya di sini X kuadrat, yang di kanan ln 1 tambah X pangkat 4. Sekarang saya tidak pakai nilai mutlak karena saya tahu 1 tambah X pangkat 4 ini definite positif. Gitu ya. Oke? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, cukup jelas ya. Berikutnya ini. Nah, ini mudah. U-nya sama dengan U-nya E pangkat X. Duh, suara siapa itu? Saya rasanya kenal. Tapi Bernik atau siapa? Barusan? Siapa? Halo? Duh, pas Anda nyebut saya ngomong juga. Siapa? Nggak kedengeran. Oke, jadi misal U sama dengan E pangkat X, DU sama dengan E pangkat X dx juga. Ya. Nah, E pangkat X dx di sini sudah ada tuh. Ini E pangkat X kali dx. Jadi ini akan sama dengan DU. Jadi kalau begitu, integral E pangkat X tangan E pangkat X dx itu sama dengan integral tangan U du. Nah, integral tangan U apa? Ln min ln kosekan ya. Min ln cos ya. Min ln cos atau ln kosekan nantinya. Betul. Karena min ini bisa jadi pangkat dan cos pangkat min 1 itu sekan ya. Oke, tapi saya tulis seperti ini. Ln min ln cos kalau diturunkan nanti seper cos kali turunan cos yaitu min sin. Jadi turunannya adalah sin per cos. Jadi ini min ln cos U-nya apa tadi? E pangkat X. Oke. Atau kalau mau tadi ln sekan ya. Oke. Sip. Untuk substitusi peubah kira-kira seperti itu ya. Nah, dengan catatan untuk bentuk yang tidak terlalu jelas substitusinya apa, kita biasanya melakukan modifikasi terlebih dahulu. Ini ada satu contoh lagi dengan petunjuk secant X itu sama dengan sin X per cos X tambah cos X per 1 tambah sin X. Oh ya, Anda diminta membuktikan ini. Buktinya ya tinggal ruas kanan aja uraikan gitu ya. Jadi si ruas kanan ini kalau hitung itu tentu akan sama dengan bentuk yang nantinya kalau disederhanakan sama dengan secant X. Coba kita lihat. Ini samakan penyebut kan? Ya, biasanya gitu kan? Cos X kali 1 tambah sin X. Berarti pembilangnya jadi apa tuh? Sin X tambah
sin kuadrat X, ya. Jadi pembilang yang pertama kali penyebut yang kedua, kemudian pembilang kedua kali penyebut pertama, itu cos kuadrat X. Nah, kita tahu cos kuadrat tambah sin kuadrat itu sama dengan 1. Jadi, ini sama dengan 1 ya. Sama dengan 1. Jadi, hasilnya sin X sekarang warnanya jadi ungu per cos X tambah, maaf, 1 tambah sin X. Ya, ini dicoret. Jadi sama dengan 1 per cos X, dan 1 per cos X adalah sama dengan secant X. Oke? Oke. Jadi kesamaannya sudah terbukti. Nah, lalu peroleh rumus ini. Ya, udah jelas kan? Jadi integral secant X dx dalam hal ini akan menjadi integral sin X per cos X dx tambah masing-masing substitusi peubah. Substitusinya apa tapi? Untuk yang pertama, U sama dengan, ini U sama dengan cos X, yaitu integral tangen yang tadi kita hitung ya. Untuk yang ini nanti kita pakai U sama dengan 1 tambah sin X. Ya, jadi U-nya penyebutnya kira-kira gitu ya. Dua-duanya U-nya sama dengan penyebutnya. Karena pembilangnya itu kebetulan nanti jadi DU. Atau bagian dari DU persisnya ya. Karena dengan DX-nya, DU-nya. Jadi ini integral di kepala kita aja U 9 cos X. Pembilangnya jadi DU. Jadi DU per U. Maaf, ada minusnya tadi. Ini ln secant itu tadi kan? Ln secant X. Sementara yang kedua, ln 1 tambah sin X. Plus C. Nah, sudah diperoleh rumus yang diharapkan belum? Belum. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Sereva? Sifat logaritma ln A tambah ln B itu sama dengan ln A kali B. Jadi ini ln secant kali 1 tambah sin X. Secant kali 1 ya secant X. Secant kali sin tangan ya. Secant kan 1 per cos. 1 per cos kali sin jadi sin per cos. Sin per cos itu tangan, tan Anda bilang. Ya. Oke, terbukti ya. Tadi ada yang baru masuk, itu jam segini kok baru masuk. Saya belum aktifkan presensi mandiri, nanti saya beritahu ya presensi mandirinya pukul berapa. Saya stop sharing dulu. Saya ingin lihat wajah kalian. Apakah ada pertanyaan? Halo, apakah ada pertanyaan? Ada 60 peserta, berarti kemungkinan hadir semua ya. Christopher, apa kabar Christopher? Baik.
Kok suaranya kecil ya? Raymond? Halo Raymond. Apa kabar kamu masih di Medan atau di mana nih? Siantar ya itu backgroundnya bagus banget. Saya boleh minta nggak tuh? Itu kamu yang lukis itu. Aduh, saya kok nggak tahu itu Van Gogh ya. Wah, selera kamu bagus banget. Saya nggak tahu semua lukisan karya Van Gogh itu, tapi harusnya dari gayanya mungkin bisa nebak. Duh, saya pikir kamu yang lukis itu. Oke, ya syukurlah. Tadi ngikuti ya materi substitusi peubah. Oke, siapa lagi nih yang harus saya sapa dan sekaligus cek? Tadi tuh siapa sih? Tiara? Apa siapa yang jawab? Saya dengarnya Tia. Tadi yang saya tanya namanya itu terus saya berulang kali nggak jelas itu siapa ya? Karena saya hanya sambil lihat layar jadi tidak melihat eh, nama yang menyala gitu suara. Oh, Trizakia. Ya ampun. Anda dipanggilnya apa sih? Halo? Tri aja. Oke. Ya, ya, udah terdengar sekarang. Oke, saya lanjutkan dengan 7.2 ya. Ya, ada yang mau bertanya? Silahkan. Christopher mau nanya apa? Untuk second X, oh di chat ya. Bagaimana memecahnya? Yang barusan saya jelaskan tadi. Halo Christopher, kamu kenapa pakai chat? Ini second X Christopher. A- Memecahnya tuh nggak jelas memang. Makanya soalnya jadinya buktikan dulu kesamaan ini gitu kan? Halo Christopher. Ya, jadi ini kuncinya. Ini second X kan tuh. Ya, memang ini tricky ya. Jadi eh, kesamaan-kesamaan trigonometri yang dibahas di SMA itu dulu kayak nggak jelas untuk apa. Salah satunya ya ini gunanya gitu ya. Oke, Christopher. Sebetulnya ada teknik lain sih nantinya, tapi saya kira terlalu panjang juga pembahasannya. Ya, ya boleh-boleh aja. Ya boleh-boleh aja, boleh-boleh aja. Ya, oke. Nanti kita bisa diskusi lagi di Teams atau eh, kesempatan lain ya. Jadi bukan satu-satunya cara. Selalu kalau kita punya soal bentuk integral, kadang ada beberapa cara untuk menyelesaikannya atau mendapatkan jawabannya. Ya, mungkin Anda diajari oleh gurunya di SMA dulu dengan cara yang berbeda, ya itu betul juga, gitu ya. Ya Anda lihat aja kembali langkah demi langkahnya. Ya, mungkin sebetulnya cara yang berbeda itu ya ini juga hanya dalam bentuk yang berbeda gitu ya. Oke ya, Christopher. Baik, berikutnya pengintegralan parsial. Nah, teknik pengintegralan parsial ini terkait dengan aturan hasil kali untuk turunan. Kita tahu
turunan dari U kali V sama dengan U kali V aksen tambah U aksen kali V. Gitu ya. Ya, variabel X-nya nggak usah diucapkan. Turunan dari U kali V sama dengan U V aksen tambah U aksen V. Nah, dari situ kita dapat ini. U V aksen sama dengan turunan dari UV dikurangi U aksen kali V gitu ya. Nah, bentuk terakhir itu kalau kita integralkan kedua ruas, maka kita dapat rumus ini. Integral U kali V aksen sama dengan U kali V, ya. Jadi integral dari turunan U kali V adalah U kali V, ya. Dikurangi integral V kali U aksen. Jadi kita dapat ini. Nah, di sini bentuknya berubah dari semula U kali V aksen, kita dapatkan bentuk V kali U aksen di sini. Yang harapannya bentuk ini lebih mudah dibandingkan U kali V aksen. Ada tanda minusnya dan ada suku U kali V di depannya. Gitu ya. Jadi dalam bentuk lain, V aksen X dx itu kan dVx ya. Jadi dVx itu V aksen X dx. Ini bentuk diferensial yang sudah kita bahas di semester 1. Jadi kita punya rumus ini. Yang kalau dibaca, integral UdV sama dengan UV min integral VDU gitu ya. Untuk bentuk integral tentunya, ada batas dari A sampai B misalnya, maka untuk suku U kali V, kita hitung nilainya di B dikurangi nilainya di A. Ya, seperti biasa ketika menghitung integral tentu, ketika kita dapatkan anti turunannya, kita hitung selisih di ujung kanan dan di ujung kiri batas integral, gitu ya. Lalu suku ini harapannya nanti dapat kita hitung juga dengan lebih mudah dibandingkan dengan bentuk semula, gitu ya. Apakah untuk suku kedua ini bisa dihitung langsung atau perlu substitusi atau perlu juga langkah tertentu, tergantung U dan V-nya apa tentunya. Oke, kita coba beberapa contoh soal. Kita lihat. Yang pertama, bentuk ini, integral cos, X kali cos X. Ya, ini kalau kita substitusi nggak menolong ya, nggak memberikan bentuk yang sederhana. Substitusinya juga apa? Kalau substitusinya U9 cos X, ya nanti muncul minus sin X dx, dan minus sin X dx nggak ada di situ. Ya, jadi nggak ada substitusi yang akan membuat bentuk integral ini jadi lebih mudah. Nah, melihat bentuknya merupakan perkalian U kali cos X, maka kita mencoba menyelesaikannya dengan pengintegralan parsial. Tapi untuk pengintegralan parsial, kita harus menentukan U-nya apa, dV-nya apa. Jadi salah satu dari bentuk integran itu mungkin merupakan bagian dari U gitu ya. Dan bagian lainnya adalah dV. Jadi di sini kita coba U sama dengan X, dV sama dengan cos X dx. Dalam hal ini DU jadinya sama dengan DX, dan V dalam hal ini sama dengan sin X. Ya, memang ini bisa plus C, tapi untuk pengintegralan parsial kita ambil bentuk tanpa konstantanya. Jadi V sama dengan sin X. Cukup jelas ini? Nah, dari
pemisalan U dan dV itu kita gunakan yang tadi, integral U dV sama dengan UV min V du, integral V du, maka integral X cos X dx di sini sama dengan U kali V, X kali sin X, dikurangi integral V, V-nya dalam hal ini sin X, du, du-nya sama dengan dx. Nah, kita lihat integral sin X sih kita udah tahu kan. Jadi, kita dapatkan jawabannya. Yaitu X kali sin X tambah cos X plus C. Jadi plus konstantanya kita munculkan terakhir. Nah, bila kalian sudah cukup akrab dengan bentuk diferensial, ya, dv sama dengan cos X dx itu sama aja dengan d sin X, maka kalian bisa menuliskan seperti ini. Jadi ini bentuk alternatif. X cos X dx. Jadi cos X dx di sini itu sama dengan d sin X. Ya. Jadi d sin X itu kalau bayangkan U-nya sama dengan sin X, tapi kita nggak menuliskan U sama dengan sin X secara eksplisit. Jadi di kepala kita aja U sama dengan sin X gitu ya. Jadi d sin X sama dengan cos X dx gitu ya. Oke? Nah, jadi ini U kali V. U-nya adalah X, V-nya adalah sin X gitu ya. Jadi U dV maka ini adalah U kali V minus V du gitu ya. Kalau kita tuliskan dalam notasi yang ya saya sebut notasi diferensial ini gitu ya. Jadi ini sebagai V-nya. Jadi ini sebagai U, ini sebagai V gitu ya. Oke? Hasilnya sama tentunya. Ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Oke, kita akan bahas beberapa contoh lainnya. Misalnya ini. Coba pakai notasi yang barusan, apakah kalian sudah cukup nyaman dengan notasi ini? Kalau tidak, sekarang alternatifnya yang versi pertama ya. Jadi U-nya X, dV-nya E pangkat X dx. Jadi du-nya apa? Du-nya dx, V-nya sama dengan apa? E pangkat X gitu ya. Oke, itu alternatifnya. Anda bisa pilih cara yang nyaman. Hasilnya adalah, maaf, ini saya udah tulis juga sebetulnya di situ jadi rame tuh. Saya hapus deh. Hasilnya apa? U kali V, X kali E pangkat X, minus integral V du. V-nya E pangkat X, du-nya dx. Nah, jadi ketemu jawabannya. X kali E pangkat X minus E pangkat X lagi plus C. Oke? Oke, berikutnya. Makin rumit sedikit. Nah, silahkan. Ups, saya udah berikan jawabannya. Saya tarik lagi. Tapi saya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya tampilkan aja. Silahkan lanjutkan tapi ya. Coba lanjutkan. Saya beri waktu 2-3 menit.
Nanti saya tanya salah seorang untuk me- menyampaikan atau mengucapkan jawabannya secara lisan ya. Nanti saya tuliskan biar bisa dilihat sama-sama. Oke, saya tawarkan deh siapa yang mau membagikan jawabannya. Ada? Saya mau menyapa Wahyudi. Wahyudi udah bergabung. Ini saya menyapa Wahyudi aja. Wahyudi udah bergabung? Udah. Lancar ya pakai Zoom, Wahyudi? Oh, oke. Jadi tidak di Wamena lagi ya. Sudah ke Jayapura. Ada saudara di sana. Oke. Oke, oke. Situasi COVID di sana bagaimana? Seolah-olah nggak ada. Mudah-mudahan baik-baik semua ya di sana ya. Oke. Oke, tadi ada yang mau berbagi jawabannya siapa? Ya, silakan. Sama dengan lanjutkan dari sini ya. Jadi di sini saya memisalkan atau kita ya, kita memisalkan U sama dengan X kuadrat, DV sama dengan E pangkat X dx. Jadi DU-nya apa? 2X dx gitu ya. V-nya sama dengan E pangkat X. Terus apa jadinya ini? Mhm, mhm. Duanya saya tarik keluar ya. Terus, mhm, mhm. Ini dalam kurung. Ini yang tadi ya. Ya, kebetul. Ya, yang tadi ya. Sebetulnya saya tulis dulu gini ya. Ini kan yang tadi ya. Jadi X kuadrat kali E pangkat X min 2 X E pangkat X min plus C-nya terakhir aja ya. Nah, gitu. Jadi X kuadrat. Barusan siapa yang menjawab nih? Saya belum hafal suaranya. Aduh, Fajris. Padahal Fajris tadi saya panggil ya. Soalnya saya nggak lihat layar peserta ini. Jadi plus ya. Maaf, yang suku kedua minus. Saya hapus. Ini minus. Yang terakhir justru jadi plus ya. 2 E pangkat X plus C. Nah, apa yang terjadi barusan? Terima kasih Pak Jris. Apa yang terjadi barusan? Andaikan kita belum mengerjakan soal nomor 2 tadi, apa yang terjadi barusan ini bentuk ini diselesaikan dengan integral parsial lagi gitu ya.
Jadi integral parsialnya tuh dipakai atau diterapkan dalam hal ini dua kali, ya, dua kali. Integral parsial yang kedua di sini U-nya X, dv-nya E pangkat X dx gitu ya. Jadi V-nya E pangkat X. du-nya sama dengan dx. Nah, hal seperti itu mungkin. Jadi bayangkan kalau saya iseng nih sekarang, ini uh, saya tulis iseng-iseng nih, kalau X pangkat 5 E pangkat X dx, ini kira-kira gimana nih? Kira-kira apa yang terjadi, Fajris? Halo, Fajris. Fajris hilang. Yang terjadi adalah pengintegralan parsialnya ini akan kita terapkan berapa kali nih? Halo, Wahyudi? 5 kali. Jadi Wahyudi yang jawab nih ya sekarang. Karena Fajris kok nggak nyaut lagi. Ya 5 kali nih berulang nih. Gitu ya. Seru kan? Jadi saya isengnya belum terlalu ini nih hebat nih. Kalau isengnya banget nih X pangkat 10 gitu ya. Kalau X pangkat 10 kali integral parsialnya. Nah sekarang ini. Integral ln X dx. Apa ini? Bukan seper X loh ya. Seper X itu turunannya. Ini integral ln X. Apa ya? Gitu. Jawabannya, dengan integral parsial, nggak ada pilihan. Coba ini, ya. U sama dengan ln X, dv sama dengan dx. Jadi du-nya apa? Du-nya 1 per X. V-nya? V-nya X. Ya. Kalau begitu ini jadi U kali V, X kali ln X, dikurangi V, V-nya X, du-nya, maaf, ini du-nya ini kali dx ya. Du-nya 1 per X dx. Jadi V kali du, jadi dx saja. Betul? Ya. Jadi jawabannya X kali ln X min X plus C. Oke. Ya, seharusnya saya memberi kesempatan pada Anda untuk mengerjakannya, tetapi karena saya tidak bisa melihat wajah kalian, saya kerjakan dengan harapan kalian bisa mengikuti dan mungkin mencocokkan dengan yang kalian tulis juga gitu ya. Saya sudah membagikan materi ini sebelumnya di Teams, jadi saya ingatkan sekali lagi materi yang sudah dibagikan sebelumnya itu harapannya dibaca terlebih dahulu dan tentunya ada soal-soal di salin dia atau slide yang dibagikan itu Anda sudah coba juga seperti tadi Christopher mencoba menghitung integral sekant tapi dengan cara berbeda. Ya nggak apa-apa gitu ya. Justru jadi menyadari untuk sebuah integral itu ada beberapa kadang-kadang ada beberapa cara untuk mendapatkan jawabannya gitu ya. Nah, ini terakhir nih yang harus Anda coba sekarang ya. Coba hitung dengan integral parsial U-nya apa, dv-nya apa, lalu eksekusi dapatnya apa. Ya, saya beri kesempatan 2 sampai 3 menit.
Nanti saya tawarkan juga siapa yang mau berbagi jawabannya ya. Terutama yang belum ikut bersuara sejak tadi. Albert ada, Albert? Albert hadir? Albert Lukas? Hadir. Sehat ya? Di Bandung kan? Oke, siapa yang mau mencoba? Ya, diperkeras sedikit suaranya. Saya kenapa gak? Ya, U-nya sama dengan apa? U-nya cos X. Oke, DV-nya berarti E pangkat X dx, itu ya? Oke, berarti DU-nya dalam hal ini minus sin X dx ya? V-nya E pangkat X. Jadi integral ini jadi apa nih? Saya tulis agak di sebelah kiri. U kali V. Ayo pandu saya. Ya, itu rumusnya. Jadi E pangkat X. Jadi integral apa? Ya, bunyikan lagi integralnya apa tadi? Plus ya. E pangkat X-nya muncul lagi. Ini saya tulis diselipkan di situ. Nah, kita bertemu dengan bentuk integral yang kurang lebih sama dengan integral semula gitu ya. Tinggal hanya sekarang tadinya cos X, sekarang sin X gitu kan. Selanjutnya diapakan lagi nih? Integral parsial lagi. Jadi U-nya sekarang apa? U-nya sin X, dV sama dengan E pangkat X dx. Jadi DU sama dengan cos X dx, V-nya sama dengan E pangkat X. Gitu ya. Jadi yang pertama ini tetap E pangkat X cos X. Kemudian U kali V tambah E pangkat X kali sin X min V kali DU. Iya. Apa yang terjadi di sini? Ini bentuk integral berulang. Apakah ini parsial lagi? Pindah ke ruas kiri. Oke, jadi uh, pindah ke ruas kiri itu jadi 2 kali ya. Nah, jadi di sini E pangkat X, integral E pangkat X cos X dx sama dengan setengah E pangkat X. Ini bisa difaktorkan cos X tambah sin X. Karena ini sudah selesai, jangan lupa kemudian kita tambahkan C ya. Tadi nggak ada ya, tadi belum ditulis gitu ya. Tadi belum ditulis. Sebetulnya mungkin di sini udah bisa kita tulis juga nih pada langkah ketiga tadi. Tapi nggak apa-apa, terakhir aja kita tulis. Gitu ya, teman-teman semuanya.
Faustina? Ada, saya nggak lihat. Bernik? Ada. Siapa lagi ya? Isnanda? Ada. Oke, saya sapa satu persatu tapi belum semuanya ya. Ini jelas? Jadi kadang-kadang integral parsial tuh bisa perlu dilakukan beberapa kali seperti tadi x kuadrat e pangkat x integral parsialnya 2 kali. Nah, di sini juga 2 kali, tapi kemudian kita perlu melihat, oh ini bentuk integral semula muncul lagi. Ya jangan integral parsial lagi, nanti muter-muter gitu ya. Jadi di sini kita berhenti lalu kita lihat, oh kita bawa ke kiri, kita kita gabungkan integral semula di sini ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Kebetulan tandanya beda, jadi ketika pindah ke kiri jadi tambah gitu ya. Jadi 2 kali integral semula sama dengan suku yang sudah kita peroleh di sini e pangkat x cos x tambah e pangkat x sin x. Jadi kita dapatkan akhirnya integral e pangkat x cos x itu sama dengan setengah kali e pangkat x kali dalam tanda kurung cos x tambah sin x plus c konstantanya. Oke, ini ada bentuk integral yang kalau Anda lakukan integral parsial, maka Anda dapatkan rumus rekursif seperti ini. Nah, perhatikan bahwa pangkat semula di sini n, dan di ruas kanan ini n-2. Jadi ini berkurang 2 pangkatnya. Oke, berkurang 2. Jadi kalau kita ingin menghitung integral cos pangkat 8, pakai rumus di atas ini, maka berapa langkah itu kira-kira nantinya? Dari cos pangkat 8 nanti lakukan integral parsial, muncul integral cos pangkat 6, lakukan lagi integral parsial, muncul integral cos pangkat 4, lakukan lagi integral parsial, muncul integral cos kuadrat. Nah, di situ ada 2 kemungkinan. Cos kuadrat kita ubah, atau kita lakukan lagi integral parsial, nanti muncul cos pangkat 0 gitu ya. Nah, cos pangkat 0 tentunya sama dengan 1 gitu. Jadi, kita bisa pakai rumus ini secara iteratif 4 kali sehingga pangkatnya jadi pangkat 0 atau pangkat 1. Kalau pangkat 1 kan integral cos pangkat 1 mudah, tapi tentu saja di sini kita tidak akan bertemu dengan cos pangkat 1. Namun kalau integralnya saya ganti cos pangkat 7, maka nanti kita akan sampai pada cos pangkat 1 gitu ya. Dan pada saat itu kita tahu integral cos x dx itu adalah sin x. Jadi selesai juga soalnya. Nah, tentunya kita buktikan ini terlebih dahulu. Apa yang kita lakukan untuk membuktikan ini? Ada yang punya ide? Atau sudah mencoba sebelumnya? Ya. Rumus reduksi apa? Eh, apa yang Anda katakan? Integral? Rumus reduksinya itu dari mana itu? Kita udah bahas belum? Oke, mungkin eh, coba sebutkan lagi rumus reduksinya berbunyi apa? Integral f pangkat n x sama dengan
Hanya apa ya? Ini pangkat atau turunan ya? Kayaknya nggak, kita jangan pakai itu dulu ya. Eh, ini kita sedang membahas integral parsial kok sebetulnya. Jadi pakai yang barusan kita bahas dulu deh. Tapi apa U-nya apa gitu? Oke, terima kasih. Jadi U sama dengan cos pangkat N-1 X. dV-nya cos X dx gitu ya. Jadi DU sama dengan N-1 kali cos N-2 X kali aturan rantai turunan cos adalah min sin ya. Gitu. Lalu V sama dengan apa? Ini tadi siapa yang sedang berbicara? Anda siapa namanya? Zakia. Tri Zakia. Oh, yang tadi ya, Tri ya. V-nya sama dengan min sin X. Sin X. Duh, saya jadi eh, apa namanya? V-nya sama dengan sin X. Oke. Jadi dengan pemisalan ini integral cos pangkat n x dx sama dengan U kali V sin X kali cos N pangkat min 1 X U kali V min V yaitu sin X lalu ada N min 1. Mohon maaf N min 1-nya saya tulis terlebih dahulu. N min 1 kali DU. DU-nya ada min jadi plus ya. N min 1 integral apa tadi V-nya sin jadi sin kuadrat. Sin ketemu sin ya. DU cos N pangkat min 2 X dx. Betul? Betul ya, Tri? Oke. Untuk ya, ada yang interupsi? Sin kuadratnya kita ganti menjadi 1 min cos kuadrat kan? Nah, kemudian di sini cos kuadrat kali cos pangkat N-2 itu jadi cos pangkat N lagi. Seperti tadi nanti kita bawa ke ruas kiri. Dikurangi N-1 cos gitu ya, Tri? Halo, Tri Zakia. Nah, sekarang ini bentuk yang sama dengan di ruas kiri, tapi ada min N1, jadi pindah ke ruas kiri itu jadi sama dengan apa? Jadi tambah N-1, tambah N, jadi N kali ya? Iya, gitu. N kali cos N pangkat X dx sama dengan sin X kali cos N pangkat min 1 X tambah N min 1 kali cos N pangkat min 2 X dx. Lalu dari sini tinggal ke atas tinggal diapakan? Tinggal dibagi
Bagi dengan N ya. Kita dapatkan ini. Bagi kedua ruas dengan N, maka ini jadi 1 N kali sin X kali cos pangkat N-1 X, lalu N-1 per N, cos N pangkat min 2. Oke, saya kira setelah dapat itu, maka ini bisa Anda hitung dengan menerapkan rumus di atas. Berapa kali nih? Dari cos pangkat 8 jadi cos pangkat 6 sekali, cos pangkat 6 cos pangkat 4, 2 kali, cos pangkat 4 jadi cos kuadrat, 3 kali, 4 kali gitu ya. Setiap saat tentu batasnya diperhatikan, ada suku-suku yang harus dihitung di batas-batas tersebut, sederhanakan, dan Anda akan dapatkan jawabannya. Ada pertanyaan? Udah cukup jelas ini? Makin rumit memang yang terakhir ini, tetapi itulah kalau belajar mulai dari yang sederhana sampai dengan yang rumit gitu ya. Tidak sangat rumit, ini sebetulnya ini masih terjangkau. Tentunya sudah dipertimbangkan materi kuliahnya sampai sedemikian rumitnya, tapi masih terjangkau gitu ya. Udah 90 menit, saya kira ini slide terakhir. Saya stop sharing dulu. Saya ingin melihat layar Zoom. Di sini ada 3 halaman. Saya di halaman pertama. Kalau saya geser ke halaman kedua, ini ada Donna, Novia. Yang udah pindah ke Bandung tuh kemarin siapa ya? Novia apa Naura? Novia kan? Oke. Baik-baik aja kan di Bandung? Alhamdulillah. Oke. Ada siapa lagi nih? Duh, ini tuh siapa namanya? Tarisa ya? Saya cuma lihat 4 huruf pertama soalnya. Ingat peraturannya kalau dipanggil, nyalakan video sebentar aja. Kemudian ada Jesslyn. Iya, kamu pakai topi itu. Oke, saya kira kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada, saya akhiri di sini. Kuliah barusan ada rekamannya di YouTube. Anda bisa lihat kembali ya. Jadi kita tidak pakai Teams, jadi rekamannya ada di YouTube yang bisa Anda lihat kembali setiap saat. Oke? Termasuk tadi yang menjawab itu suaranya cukup jelas nggak dan jawabannya tadi saya tuliskan betul nggak gitu ya. Tadi rasanya sih betul semua ya. Oke, saya akhiri di sini kuliahnya ya. Halo. Baik, salam sehat selalu. Sampai jumpa hari Jumat. Untuk besok tutorial mungkin belum ada ya, karena masih bahannya masih sedikit dan soal tutorialnya juga belum saya dapatkan. Tapi kalau ada, tentu saya umumkan di Teams sebagaimana semester lalu jadwalnya untuk tutorial tuh Kamis pukul 2 ya? Pukul berapa? Oh, pukul 1. Oke.
Oke, nanti diumumkan di Teams ya dengan Kak Dava masih tutornya. Baik, sampai di sini. Sampai jumpa dengan saya sendiri hari Jumat pukul 7 pagi. Jangan ada yang terlambat ya. Tadi banyak yang terlambat tuh. Kenapa? Karena lupa atau belum lihat linknya ya mungkin ya. Ya, siapa ini? Halo, kurang jelas siapa nam? Oh, presensi. Oke, saya akan buka presensinya nanti 10.40 ya. 10.40 sampai pukul 11 ya. Oke, sampai ketemu hari Jumat pagi. Sama-sama.